mudah sekali bangkit. Itu karena warisan kolonial. Selama kita tidak buru-buru menilai bahwa ini mandat agama dan kita sadar bahwa itu warisan kolonial, kita akan kritis. Yang kedua, pemicunya adalah populisme. Populisme itu adalah sebuah paham politik yang mempertentangkan antara rakyat dengan elit. Pokoknya rakyat itu baik, sopan, berbudi luhur, mengalami penindasan, sementara elit itu korup, ingin berkuasa dan menindas. Dan seringkali orang mengkategorisasikan diri sebagai, oh saya ini hanya rakyat kecil. Dan di Indonesia, kalau kita melihat dalam banyak kasus yang seringkali disebut asing dan asing, itu diperlawankan dengan apa? Dengan Islam. Jadi gabungan antara populisme agama dengan populisme ekonomi. Lalu juga di dalam populisme itu ada propaganda orang dalam orang luar. Di Eropa Selatan, misalnya Yunani, Spanyol, itu kemarahan rakyat atas krisis ekonomi digunakan oleh politisi sayap kiri untuk merebut kekuasaan. Itu populisme kelas sosial. Di Eropa Utara, misalnya, dampak imigrasi dari Timur Tengah digunakan politik sayap kanan di Austria, Polandia, Prancis, Inggris untuk merebut kekuasaan. Jadi gara-gara pemerintah terlalu baik sama para imigran, pemerintahnya jatuh. Di India, Modi, wah itu mengerikan sekali, menggunakan BJP. Jadi BJP itu sebuah semangat bangkitnya Hindu nasionalisme, sehingga Islam betul-betul dimusuhi. Dan itu tumbuh semakin subur dengan peran media sosial. Maka di 2014, 2019, dan residu politiknya masih kita rasakan sampai sekarang di Indonesia, itu sebetulnya adalah murni populisme. Dan lahan subur populisme itu apa? Demokrasi. Karena apa? Konvergensi, pertemuan dari berbagai titik antara problem ekonomi, soal kemiskinan, ditambah revivalisme agama atau kebangkitan agama, sentimen ras atau budaya, dan faktor-faktor kunci adanya para peternak politik atau pengusaha-pengusaha politik yang bisnisnya adalah jualan suara, itu akan menjadikan cara tercepat demokrasi sebagai instrumen untuk meraih dan melanggengkan hegemoni kekuasaan dengan populisme. Solusinya apa? Ya, solusinya adalah demokrasi yang berkeadaban atau democratic civility. Dalam demokrasi yang berkeadaban itu ada 3 prinsip: hak asasi manusia, kesetaraan, dan demokrasi itu sendiri. Dan itu berarti apa? Diperlukan kebijakan yang mendukung koeksistensi keberagaman tanpa mengurangi kebebasan identitas atau kebebasan ideologis. Hidup berdampingan dalam keberagaman membutuhkan penerimaan paket kesepakatan keadaban demokrasi, hak asasi manusia, kesetaraan, dan demokrasi. Itu kayak milih suami tadi, lebih baik cari yang ganteng dulu daripada yang taat beragama. Guyonannya begitu. Hidup bernegara, kalau menurut aku ya tadi adalah soal insan, bahasanya Gus Dur adalah humanity for all, tentang kesetaraan, kebebasan, dan demokrasi ini menjadi penting. Dan yang kedua solusinya, saya meminta Tarik Mudud, seorang antropolog dan sekaligus pengamat perkembangan politik global, yang mengatakan di dunia dengan konteks multikultural, budayanya banyak, sebuah entitas itu harus membentuk ulang identitasnya. Jadi tidak boleh saya mengatakan aku ini Kristen atau aku ini Muslim saja. Saya meminjam Limena. Limena itu mengatakan orang Kristen itu identitasnya ganda. Dia warga negara kerajaan Allah yang cirinya adalah perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan, tetapi dia juga adalah warga Indonesia, Pancasila. Maka keislaman dan kepancasilaan itu tidak bisa dilepas sama seperti kebudayaan dan kepancasilaan. Maka
kita harus mengembangkan diskursus bukan soal apa kontribusi agama kita pada negara, karena itu merusak. Karena sekarang ada upaya untuk menafsirkan ulang sejarah tentang siapa yang berkontribusi. Itu merusak dalam jangka panjang. Bukan lagi berbasis cultural rights atau hak-hak kultural, tetapi identitas di mana negara mengambil posisi netral ketika ada upaya dari satu kelompok untuk mendominasi kelompok lain, termasuk melalui upaya-upaya penegakan sejarah atau penginterpretasian ulang sejarah. Dan ini butuh negarawan. Toleransi, katanya Ira Katznelson, dalam tataran tertentu juga memiliki dimensi penolakan, yaitu menolak intoleransi. Kalau kita mau menjadi Indonesia yang beradab, berkeadaban dan terbuka, kita harus tertutup pada segala ancaman ketertutupan. Terus gitu Bu ya. Saya selalu mengatakan di GKI tempat saya melayani, di GKI tidak boleh ada pengkhotbah yang mengajari jemaat yang tertutup merasani agama lain. Itu pasti kami blacklist. Lalu ada yang mengatakan begini, lupa katanya GKI itu terbuka. Saya mengatakan untuk menjadi gereja yang terbuka, kita harus tertutup terhadap segala ideologi yang tertutup. Terakhir, kontribusi agama. Kalau kita tidak lagi bicara tentang apa yang bisa agama kontribusikan untuk negeri, lalu apa? Kita tidak lagi bicara tentang apa sumbangsi Islam atau apa sumbangsi Kristen, apa sumbangsi PIKI, mau ngapain kita orang Kristen? Itu menyesatkan gagasan seperti itu. Kita harus mengganti, dalam istilah saya, teologi misi atau teologi syiar kita. Ayo kita tunjukkan orang Kristen itu baik, hapuskan saja, lupakan. Atau orang kita tunjukkan Islam itu rahmatan lil alamin, lupakan karena itu kelihatannya baik, tetapi itu akan berujung pada membangun identitas yang sangat primordial. Itu teologi misi harus diganti dengan teologi publik. Jadi bukan soal apa yang bisa agama lakukan supaya dikenal di publik atau dikontribusikan di publik, tetapi apa yang publik sedang butuhkan untuk kita secara bersama-sama menggarapnya. Itu namanya teologi publik. Jadi kalau ada orang-orang protes di Cianjur, spanduk gereja dicopot, aku bilang gak apa-apa tuh. Kalau kamu memang untuk membantu dan tidak diperkenankan spanduk, ya sudah, jangan pakai nama gereja, yang penting kita membantu. Persoalan tadi darurat tadi jauh lebih penting daripada agenda-agenda keagamaan kita. Dan tokoh agama yang memiliki peran kritis menjadi teladan moral seperti yang sudah ditunjukkan Sang Wali, ya, Gus Dur, almarhum, lalu juga Abuya, Kiai Haji Said Agil Siroj, Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Masdi, rekan-rekan kepolisian dan tokoh-tokoh dunia lain seperti Dalai Lama, Martin Luther King Jr. itu menunjukkan bahwa sumbangsih kita terhadap publik itu betul-betul harus bebas tendensi dan bebas nilai, termasuk agenda-agenda keagamaan. Selama kita bisa menjaga itu, maka Indonesia akan menjadi negara demokratis tetapi juga sekaligus sangat religius. Terima kasih. Dari
Sebut nama dari mana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hidayatul Husna dari Universitas Hamzah Wadi, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Izin Buya untuk bertanya. Baik, pertanyaan saya di sini, apakah betul kerusakan yang dilakukan oleh manusia itu terjadi karena ketidakseimbangan antara akal, hati, dan ruh seorang manusia? Apakah itu betul? Kalaupun betul, bagaimana caranya manusia itu dalam menyeimbangkan akal, hati, dan ruh untuk mencapai kehidupan yang damai dan bahagia? Gitu. Terima kasih Buya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang buat kita semua. Shalom, salam damai. Perkenalkan, saya Jepin Olivia. Saya berasal dari Universitas Medan Area, khususnya dari Pulau Sumatera Utara. Jadi ingin bertanya untuk para narasumber, kita memiliki 4 pilar dalam negara kita atau tiang tombak pada negara kita, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan paham NKRI. Pertanyaannya, bagaimana agar kita dapat selalu mengamalkan 4 pilar dan dapat mengurangi sikap yang menghantarkan perpecahan bangsa kita? Terkhususnya, bagaimana pendapat-pendapat atau solusi para narasumber dalam generasi pemuda yang ada di sini untuk tetap selalu dapat memegang tiang tombak kita itu tanpa mempermasalahkan hukum ketatanegaraan dan hukum keagamaan. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam kebajikan rahayu. Perkenalkan, saya Abdul Junior, saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Saya ingin bertanya kepada Kiai Haji Said Akil Sidrot. Pertanyaan saya adalah, saya pernah menemukan beberapa teman yang merasa bahwasanya mereka itu sudah jauh dari agamanya dengan faktor permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi, yang pernah mereka hadapi, dan mungkin juga karena lingkungannya. Bahkan jika sama-sama kita ketahui, agama itu adalah jika kita ingin ketenangan hati, dan bahkan kita ingin damai dalam hidup, dan bahkan dari kita bangun tidur hingga tidur lagi, agama itu sudah mengaturnya. Menurut Kiai Haji, gimana pendapat tersebut gitu? Gimana hal tersebut? Terima kasih. Dan saya pernah menemui beberapa
beberapa orang yang merasa mereka tuh sudah jauh dari agamanya dengan faktor mereka permasalahan yang pernah mereka hadapi. Dan pertanyaan saya, bagaimana pendapat Haji terhadap hal tersebut gitu? Yang menjauhi agama. Iya, mereka sudah merasa jauh dari agamanya. Ini pertama semua Al-Quran berfirman, "Walawit taba'al haqqi ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fiha." Kalau kebenaran dikalahkan oleh kepentingan, apa saja politik, ekonomi, suku atau partai, hancurlah tatanan kehidupan di muka bumi. Maka keseimbangan harus berdasarkan kebenaran. Begitu kebenaran dikalahkan, dipinggirkan, dimenangkan, diprioritaskan kepentingan, akan terjadi goncangan-goncangan tatanan kemasyarakatan. Contoh, begitu kebenaran hilang, kejujuran hilang, minyak goreng hilang. Contoh kecil. Begitu kejujuran hilang, duit negara hilang. Begitu kejujuran hilang, yang kepentingan, maka hukum bisa bolak-balik. Yang benar jadi salah, yang salah jadi dibenarkan, dibela. Terus, semuanya kita aja. Jadi kemarin kita junjung kebenaran di atas segalanya. Tidak pandang dulu agamanya apa, sukunya apa, partainya apa. Yang benar harus kita bela. Yang salah sudah katakan salah. Nabi pun pernah menghukum orang Islam yang membunuh orang Yahudi. Soalnya Ayyubi pernah menghukum kisos ya, orang Islam, tentara Islam yang membunuh tentara Katolik sedang istirahat. Kalau di perang boleh, sedang istirahat. Itu si pembunuh orang Islam dibunuh, dikisah, dibunuh lagi oleh, dihukum bunuh, dihukum mati oleh Sayyidina Ayyub. Karena gara-gara membunuh tentara musuh lagi istirahat, bukan lagi perang. Jadi kebenaran harus didahulukan, ya segalanya. Kepentingan harus tinggi semuanya, ya. Demi kebenaran agama, politik, ekonomi, suku, kelompok, pikirkan semua kebenaran yang di atas segalanya. Kemudian roh, hati dan jiwa. Ini roh itu universal. Dalam roh ada hati dan jiwa. Hati itu tadi saya keterangkan, jiwa itu perangkat alam. Alam mencapai cita-cita, alam mencapai hasrat, kemauan kita namanya jiwa. Jiwa bisa alam, bisa jadi baik atau bisa menjadi positif, bisa menjadi negatif. Jiwa. Kalau memang untuk mencapai cita-cita yang baik, atau menjadi baik, disebut nafsu mutmainnah. Kalau untuk hasrat mencapai cita-cita yang jahat, disebut nafsu apa? Nafsu lawamah, nafsu amal. Walhasil jiwa itu jiwanya hati. Jiwa dan hati, jiwanya roh. Roh ada yang parsial, ada yang universal. Roh, kalau kita percaya kita roh aman, dan para nabi itu rohnya universal. Maka kalau kita seorang mati membawa kebaikan, akan menggabungkan roh universal. Seorang mati tidak membawa kebaikan, membawa kejahatan, tidak bisa bergabung dengan roh universal, maunya kembali ke dunia lagi juga tidak bisa. Disitulah yang sebenarnya sisa. Secara apa itu sebenarnya neraka itu mati dengan kejahatan, bahwa dosa yang besar, kejahatan, yang mungkin diampuni oleh Tuhan,
ingin bergabung dalam universal, tidak bisa. Ingin kembali ke dunia, di dunia tidak bisa. Itulah adab yang sangat dahsyat, ketersiksaan sangat dahsyat bagi orang yang seperti itu. Kemudian pilar 4, NU memutuskan ketika tamat di Situbondo, ketika Gus Dur pertama kali jadi ketua umum, Roisam yang Siddiq, bahwa NKRI, Pancasila dan Sarjana dan Bhinneka Tunggal Ika sudah final, tidak boleh lagi diperdebatkan. Dan siapa yang mengotak-atik Pancasila, Al-Quran pernah memberi arahan kepada Nabi Muhammad. Masih bicara ya. Wal mujibuna fil madinah bilaru li'annaka bihim tsumma la yujadiluna fiha illa qalila. Muhammad, kelompok yang bikin gaduh di Madinah. Wal mujibuna fil madinah, kelompok yang bikin gaduh di Madinah, usir Muhammad. Jangan kau biarkan tinggal di Madinah. Itu seperti masih bicara khilafah, masih bicara negara Islam, usir di Indonesia. Kenapa Afghanistan? Tadi Pak Guru Bajang tadi mengatakan sistem negara tidak ada dalam Islam, tidak ditentukan dalam Islam. Tidak ada kaitannya dengan teologi. Mau khilafah, imarah, mamlakah, kerajaan, khilafah, kekhilafahan, imarah, keamiran, sultanan, kesultanan, jumhuriyah, publik, tergantung kesepakatan masyarakat setempat. Silakan imarah, amir Kuwait, amir Bahrain, amir Qatar, silakan sultanan, Sultan Brunei, Sultan Oman, silakan kerajaan Saudi Arabia, kerajaan Jordan, kerajaan Maroko, silakan publik, Indonesia, Mesir, Pakistan, asalkan disediakan prinsip keadilan dan prinsip kesetaraan, demokrasi, kesejahteraan rakyat sudah Islami atau sudah itulah yang dimaksud oleh agama diberikan di muka bumi ini. Jadi sekali, agama untuk manusia, bukan manusia untuk agama. Tidak benar. Jargon pembela Islam, kata Gus Dur, Allah harus dibela. Ini Allah harus dibela, bukan dibela. Tuhan harus dibela. Yang harus dibela itu rakyat kecil, orang miskin, orang sakafin, itu harus dibela, aku dibela. Jadi banyak orang yang seakan-akan sudah pegang kunci surga, jadi juru kunci surga. Ini surga, ini enggak ini, nak ini di surga ini. Kira punya mbak ya? Agama untuk kemanusiaan, bukan manusia untuk agama. Terima kasih. Baik, izin. Terima kasih adik-adik pertanyaannya. Saya bilang adik-adik karena saya harus mengikuti. Baik, saya gabungkan saja. Saya kenapa seseorang melakukan sesuatu? Itu yang selalu saya ajarkan, yang selalu saya ingatkan kepada semua orang. Seperti ini. Ingat nggak waktu kita kecil atau waktu itu ada anak kecil nggak mau mandi, malas mandi, udah hampir maghrib, lewat Pak Polisi. Mandi nanti ditangkap Pak Polisi. Pak Polisi ini nggak mau mandi. Kok jadi polisi ya? Gitu. Akhirnya anak kecil tadi mandi terpaksa. Nah, kalau kita melaksanakan 4 pilar kebangsaan dengan karena takut polisi, mandinya ya nggak akan jadi. Tapi saya tanya, mohon izin, ada yang bertanya 1, 2, 3 dari NTB, dari Sumatera Utara, dan satu lagi dari mana tadi? Mandi nggak sekarang? Tadi saya bertanya, kenapa kok di situ? Kenapa mandi? Good.
supaya badannya segar. Yang dari NTB tempat mandi ada sudah tambah sehat, tambah cantik, sudah cantik, agamanya kuat, rambutnya putih. Aduh, yang laki-laki juga sama. Kenapa mandi tadi pagi? Besok mandi juga kan? Nanti mau mandi tuh. Kenapa? Ada alasan. Karena biar sehat, biar ganteng, biar wangi, gak enak, gak ini dan sebagainya. Temukan why-nya ketika kita mau melakukan sesuatu. Jika teman-teman ada adegan yang menjadi Pancasila sejati, penerus bangsa kita, 4 pilar ini selesai kalau kita tahu why-nya. Kenapa saya berpancasila dengan asing? Saya ngomong dengan asing, tidak hanya berpancasila. Anak-anak berpancasila juga tidak asing. Beragama pun tidak asing lagi. Tiba-tiba bela ini, bela itu. Beragama dengan asing, berpancasila dengan asing. Temukan why-nya, sehingga kita tidak lagi meminta sesuatu atau harus diapain dulu baru melakukan itu. Nggak ada agama dijauhi. Ketika dia tahu agama itu seperti apa pentingnya, why-nya. Nah, why ini harus digali. Itu bukan dari setiap rumah warga, rumah ibadah, rumah adat, rumah sekolah, dan rumah pemerintahan. 5 rumah tadi hidupkan terus. Why tadi mungkin meniru awalnya, tapi lama-lama menemukan. Kita mandikan awalnya meniru, kita mandi awalnya kita takut-takutin, lama-lama mandi sendiri. Habis mandi sendiri kan ada pasiennya mandi bersama kan begitu. Oke, baik itu dari saya Pak. Semoga bisa menjawab adik-adik. Ya, terima kasih. Saya memilih untuk menurut jawaban aku ya dan Asep saja. Barangkali masih tadi yang sana sampai ada tangan Pak Moderator itu. Gitu. Tapi syaratnya pertanyaannya harus berbobot, kalau jangan nggak berbobot jangan bertanya. Oh, iya, monggo Pak Moderator. Saya langsung. Oke, assalamualaikum. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Mas Yai. Saya matur Mas Yai, dia masih muda banget menurut saya, masih gagah dan masih celing. Jadi kalau Abu dia itu dikatakan terlalu tua menurut saya Mas Yai. Mohon maaf. Saya ingin bertanya, Mas Yai tadi matur bahwa ketika ada 212 sholat di lapangan, kemudian tidur di masjid, ketika Panjenengan menjadi ketua PBNU, Panjenengan melarang no. Itu dia tanpa rapat tanpa ini. Oke, sangat oke banget bagi saya. Profesi saya UMKM masih, tapi belajar tulis buku itu saja. Itu yang ingin saya tanyakan. Ketika sekarang Panjenengan berada di luar Mas Yai, apa yang akan Panjenengan lakukan untuk melawan yang begini-begini? Satu. Yang kedua, dalam ingin mendengar tausiah Panjenengan sebagai tokoh yang luar biasa, saya kagum sama Panjenengan untuk 2024. Siapa sosok yang Baita ya. Jangan begini, bolehkah bertanya, bebasnya Mas Yai. Tausiah, cerita tausiah, tidak menunjuk sosok person, tidak. Menurut Panjenengan, ia layak sesuai agama kami Islam. Isi-isinya saja tidak usah ngomong rambut putih, yang wajahnya begitu deh. Maaf, saya mohon ini jawaban yang benar-benar dari hati dan pertanyaan dari hati. Matur nuwun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih kesempatannya. Saya Wiwi Afifah dari UNAK Surabaya. Pertanyaan saya adalah bagaimana melakukan counter narasi anti toleransi khususnya untuk adik-adik, remaja atau kaum muda, karena perilaku anti toleransi atau politik identitas ini banyak kita temui pada mereka dan mereka membutuhkan energi dari kita untuk melakukan itu. Saya tujukan Deta Andri.
Terima kasih. Berjuang tidak harus menjadi ketua umum PBNU. Kemudian saya mengajar, saya sama, saya menerima tamu terbuka, saya diundang juga mudah datang, dan mereka tetap saya komitmen dengan menyebarkan Islam yang toleran, Islam terbuka, Islam yang menjunjung tinggi kemanusiaan persaudaraan. Diundang diskusi di sini, siap datang kemanapun siap datang. Kemarin berundang ke Jepang, kemudian ke Singapura kemarin, senangnya saya datang. Tidak rangka apa? Kita terus meningkatkan persaudaraan, berkuasa persaudaraan kita lintas agama, lintas batas etnik, suku, bangsa, keluarga negara. Agama, kebangsaan, bangsa itu semua adalah nomor dua. Nomor satu adalah kemanusiaan. Harus kita bangun ukhuwah insaniyah sebagai sesama umat manusia. Karena semua manusia adalah manifestasi dari wujud Tuhan. Semua manusia manifestasi dari wujud Tuhan. Yang kedua, kalau kita baca dalam kitab kuning, kita baca pesantren, syaratnya menjadi presiden, satu harus pintar, cakap, dua harus berani, tiga harus punya konsep keadilan, keempat zuhud, asketis, tidak keduniaan, tidak materialistik, gitu. Dan yang kelima sehat dan selalu rohani. Silakan pilih dari calon sudah muncul ini. Tidak ada yang marah. Yang mana yang paling berpendidikan, yang paling berani, yang paling tidak materialistik dan sehat dan rohaninya, dan punya konsep keadilan. Keadilannya siapa? Saya sejujurnya sangat kaget dengan tradisi Mbaknya NU atau bukan? Mbak Afifah, ya. Mbak Ita, ya. Ita. Nama saya Siti Nasia Muhammadiyah Banget. Muhammadiyah. Tapi saya sekolahnya di Aliyah. Yeah. Saya juga belajar kitab kuning cuma Bulughul Maram atau apa itu masih ada menurut saya. Karena nggak lulus. Ngajinya ya nggak lulus, saya pengen ngaji, makanya saya ngikuti. Iya. Poin saya adalah begini. Selama ini saya punya semacam stigma bahwa perempuan Islam itu tidak akan bisa bebas berbicara. Tapi hari ini stigma saya digugurkan bahwa ternyata perempuan Islam saya mendengar beliau bertanya wis deg-degan itu. Ya, terima kasih. Ruang perjumpaan itu Mbak Latifah ya, yang tadi bertanya, itu menjadi kunci. Kalau sepak bola itu bertahannya harus bagus, menyerangnya bagus. Counter narasi dari intoleransi, bertahannya adalah satu-satunya jalan kita harus membongkar semua proyek intoleransi. Bongkar. Karena kampus-kampus negeri itu sekarang dikuasai kelompok-kelompok intoleran. Saya bicara bahwa nggak usah yang Muslim, Kristen. Kampus-kampus negeri itu diasuh oleh kelompok-kelompok intoleran yang Kristen. Bahkan kampus Kristen pun juga diasuh oleh kelompok-kelompok intoleran. Kita harus bongkar itu dengan data tentu. Itu cara bertahan. Dan isunya selalu sama kok. Kelompok fundamentalis dalam agama apapun itu cirinya isunya adalah anti-sipilis. Segala kelompok yang mengusung anti-sekularisme, pluralisme, dan liberalisme menurut saya harus diwaspadai. Karena itu kelompok yang membangun permusuhan. Itu cara bertahan, Pak. Membongkar. Harus berani ada yang membongkar. Dan kalau dibongkar itu tentu menyakitkan.
dan pasti kita akan dipekis, kita akan dimusuhi. Tapi juga harus ada unsur menyerah. Bertahan dengan cara membongkar semua proyek intoleransi dan agenda intoleransi. Termasuk apa? Saya kira harus berani membongkar dirinya. Menyerah dengan cara ini, ciri khas Kristen, justru menyerah itu dengan kasih. Dan jalannya apa, Mbak? Dialog, Mbak. Dialog itu ada 3, dialog kehidupan. Maka harus diciptakan segala kemungkinan ruang hidup bersama di tengah segregasi tata ruang kita. Pemerintah nih, sudah pulang ya, ternyata atau masih ada. Tolong izin untuk rumah-rumah elit itu segera ditata. Izin untuk sekolah-sekolah berbasis agama itu segera ditata, minimal harus ada kuota ruang perjumpaan. Saya turut serta dalam sebuah tim pengajaran di satu kampus di Surabaya, itu keren banget. Kurikulum agamanya bukan yang Kristen baca Kristen, tapi pendidikan multi religion. Jadi 14 isu ditinjau dalam 7 perspektif agama dan kepercayaan. Itu menciptakan ruang perjumpaan, maka akan ada dialog kehidupan. Dialog yang kedua adalah dialog karya. Ketika kita sudah hidup bersama, ketemu di pasar, berdoa bersama, berusaha bersama, PKK bersama, janjian bersama, dan tidak boleh ada perumahan Kristen, perumahan syariah, dan seterusnya. Dialog kehidupan sudah berjalan, maka harus ada dialog karya. Proyek untuk kebaikan publik apa yang bisa digarap bersama. Rumah Bineka pernah misalnya menggarap proyek vaksin Bineka. Dan di sana anak-anak muda dari berbagai lintas agama susah bareng, jatuh bangun bersama, dan mereka punya kedekatan yang luar biasa. Salah satu yang kemudian pernah suatu saat diadakan, ini kontroversial ya, Natal bersama yang diundang bukan orang Kristen, panitianya bukan orang Kristen, kalau nonton baik dan seterusnya. Proyek dialog karya, kita harus menciptakan karya bersama. Yang sudah ada di Surabaya dalam beberapa tahun terakhir itu, setiap menang peristiwa bom Surabaya 13 Mei selalu ada forum rumah bersama dalam rangka kita mau melangkah ke depan. Teman-teman Gus Durian menginisiasi Gus Durian Peduli yang bukan hanya merangkul anak NU atau yang penggemar Gus Durian saja, tapi semua pihak. Dialog karya, dan yang ketiga adalah dialog iman. Kita harus jujur membuka diri dalam dialog iman, baik secara internal ataupun eksternal. Mengakui bahwa agama itu tidak monolokal, fokusnya tidak single, tapi multimodal. Ketika kita bicara tentang Islam, Islam yang mana? Ketika kita bicara tentang Kristen, Kristen yang mana? Maka segala sesuatu yang mengatakan ini Kristen, harus ditanya Kristen yang mana? Dan untuk itu butuh dialog. Kita bicara tentang kehendak Tuhan yang mana? Karena semua komunitas itu tidak sesederhana itu. Penyederhanaan seringkali mereduksi, dan reduksi itu seringkali menghadirkan celah. Jadi pertanyaannya adalah bongkar semua propaganda dan proyek intoleransi, menyerangnya adalah dialog kehidupan, dialog karya, dialog iman. Semoga ini kita bisa berada bersama. Terima kasih. Saya kira sudah melebihi dari apa yang telah disebutkan oleh Anda. Dan saya tidak memberikan tentang pertanyaan waktu ini. Terus saya sedikit menanyakan sedikit satu hal penting bahwa ternyata agama adalah tentang manusia. Kemudian dari Andre semakin jarang mendahului kita. Juga kita seringkali melihat dari dokumentasi yang disebutkan bahwa sebuah Pancasila itu melampaui sebuah serangan. Saya kira cara itu tidak akan berhasil antara beliau dan ibu. Sebelum saya sebutkan ini satu statement dari seorang muslim pengaruh di Surabaya, juga adalah saya Troy, dikasih seorang muslim beliau mengatakan begini, Sarkowo itu bisa taruh muncul, tapi bisa taruh benar. Siapa
orang yang bisa selesai atau bisa kebangsaan, tapi dia bisa tanggung dan Tuhan. Saya kira ini cara pandang yang kita bicara tentang humanisme yang merupakan referensi dari sama-sama beliau semua. Saya kira itu bentuk dari diskusi ini, poin dari diskusi ini. Sebelumnya dari saya, tidak mampu mengatur kesamaan dari seluruh teman-teman. Selalu tetap terima kasih kepada dia, kepada Menteri dan juga terima kasih kepada seluruh organisasi semuanya baik kemudian dan program. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basirah, the eye of heart, fungsinya untuk membedakan mana baik, mana buruk. Islam menyediakan ruang yang sangat cukup untuk tumbuh dan berkembangnya demokrasi. Kalau refleksi ini diteruskan lebih dalam, peran kita sebagai bagian dari keindonesiaan. Jangan daruratnya dulu, tapi kita lihat dulu. Mereka yang melakukannya pengen kita merasa darurat, menang mereka.